Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel kami. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya sehingga kita mendapatkan kenikmatan dan kebaikan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah dalam channel ini kita akan membahas mengenai pinjaman online ilegal. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bahwa terjadi kembali kasus dugaan bunuh diri. Karena kenapa? Karena adanya tagihan dari dugaan dari pinjaman online. Jadi si fulan ini berhutang, akhirnya tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia mengambil tindakan dengan mengakhiri dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Walaupun demikian, kita yang masih hidup, kita harus berdoa yang terbaik buat mereka. Berdoa yang terbaik ya. Oke. Baik, kenapa hal ini bisa terjadi? Insya Allah saya akan berbagi pengalaman waktu saya masih di komunitas penggiat anti riba. Ada komunitas S dan juga H, dua komunitas. Baik, sepanjang sepengetahuan yang saya ketahui, selama kurang lebih saya 3 tahun sampai 5 tahun dalam komunitas itu, seseorang yang berhutang kita sebut sebagai debitur sebagai debitur ini memiliki beberapa kesalahan dalam persepsi. Apa maksudnya? Baik, misalkan saya debitur, saya berhutang, saya beranggapan bahwa saya sudah berhutang banyak, saya tidak bisa membayarnya, apalagi menyelesaikannya, maka saya akan dipenjara. Itu yang salah. Persepsi yang dapat seperti ini harus ditepis. Karena apa? Seseorang itu tidak boleh dihukum, tidak boleh dikurung hanya karena lalai dalam kewajibannya, hanya karena belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Ini melanggar hak asasi manusia. Itu harus dipahami. Jadi tidak perlu khawatir. Seseorang yang berhutang intinya tidak akan dipenjara seperti itu. Selama masih dalam koridor permasalahan perdata. Baik. Kemudian yang kedua, saya sebagai seorang debitur, saya tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Saya merasa bahwa hutang yang saya miliki adalah aib yang sangat besar, dosa yang sangat dalam yang tidak bisa mungkin dimaafkan oleh teman-teman, oleh pasangan kita. Itu hal yang salah Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa hutang itu tidak dilarang. Seorang hamba itu boleh berhutang dalam keadaan yang mendesak. Sekali lagi, dalam keadaan yang mendesak. Nah, di sini kata mendesak ini tentunya kembali kepada kepentingan masing-masing. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa berkata bahwa si A ini berhutang dikarenakan untuk istrinya melahirkan. Si B berhutang untuk anak sekolah. Si C berhutang karena untuk orang tuanya Atau mungkin ini yang lebih parah nih yang dulu pernah saya ketahui. Berhutang itu karena gaya hidup. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, dari persepsi yang kedua ini, hutang itu sebetulnya boleh dalam keadaan mendesak dan tentunya sesuai dengan syariat yang ada. Jadi bukan hal yang sifatnya tidak bisa dimaafkan, salah. Kenapa tidak bisa dimaafkan? Itu karena apa? Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk. Maksudnya komunikasi yang buruk itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Saya memiliki seorang istri, kemudian saya sudah berpenghasilan, tapi mungkin cukuplah untuk kebutuhan ini. Itu ada sesuatu hal kejadian akhirnya kebutuhan itu menjadi kurang. Istri akhirnya berhutang. Nah, berhutang ini tidak izin dengan suami. Nah, ini yang sering kejadian Ibu-ibu merasa bahwa ingin ingin membangkitkan ekonomi keluarga, ingin mengangkat ekonomi keluarga, tapi melakukan sesuatu yang suami tidak ketahui. Melakukan sesuatu yang tanpa seizin suaminya. Ini yang keliru. Kalau memang itu demi keluarga, harusnya ngomong. Suami, istri duduk dalam satu meja, mungkin sambil minum teh, baru bicarakan. Sampaikan penghasilan kita bulan ini, kemudian dibuat neracanya yang baik. Nah, kemudian diskusikan apa yang keluarnya. Nah, di situ baru menjadi istilahnya suatu keputusan yang bulat dari suatu keluarga. Tapi ini yang terjadi tidak demikian. Atau sebaliknya, suami yang memang penghasilannya pas-pasan atau mungkin justru tidak bekerja, akhirnya supaya menyenangkan istrinya, anak-anaknya, dia berusaha pinjaman online. Ini semua kembali kepada masing-masing.
Ya, walau alam saya tidak bisa mengatakan bahwa si fulan yang meninggal itu karena seperti tidak ya, tidak. Tapi intinya adalah di sini kurangnya komunikasi dua pasangan. Baik. Kemudian di samping dari persepsi hukumnya salah, kemudian anggapan bahwa dosa itu adalah hutang itu adalah dosa yang dalam tidak bisa dimaafkan ya. Kemudian adalah kurangnya komunikasi dari pasangan atau dengan orang terdekat kita ya, misalkan seorang anak sudah pinjaman online, tapi nggak jujur sama orang tuanya marah, akhirnya apa? Diusir, kamu bukan anak saya, itu pernah kejadian ya waktu itu. Terus kemudian isinya pinjaman online ya, oh kamu ngutang sama saya, akhirnya diceraikan, sering terjadi seperti itu, ya kan? Kenapa? Mereka beranggapan bahwa hutang itu adalah ditanggung masing-masing. Anakku kamu berutang, ya sudah, kamu selesaikan sendiri, saya nggak mau tahu. Istriku kamu berutang, ya sudah selesaikan, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ada urusan dengan penagihan-penagihan itu yang keliru. Kenapa keliru? Anak percaya sama orang tua, istri atau suami itu percaya sama pasangannya. Kalau pasangannya sendiri sudah tidak percaya dan bahkan memberikan keputusan seperti itu, mengeluarkan statement seperti itu sama saja membuat down mental dari pasangan itu. Akhirnya apa? Karena pasangan yang dipercaya sudah tidak mempercayai lagi, kemudian teman-teman juga menjauhi, dia tidak ada teman bicara, kemudian dia berusaha sendiri juga tidak menemukan hasil, akhirnya apa? Putus asa, depresi, akhirnya bunuh diri. Ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menempatkan diri kita. Kita harus benar-benar bisa melihat apa sih yang terjadi dengan lingkungan kita, di sekitar kita. Pasangan kita kenapa harus pinjaman online? Cari dulu permasalahannya. Oh, ini demi keluarga, ini karena ada kurangnya ini sebagainya. Kemudian cari jalan keluar dulu. Jangan menyalahkan tanpa mencari solusi. Bantu bersama-sama cari jalan keluarnya. Apa yang terbaik kira-kira? Hadapi dulu bareng-bareng konsekuensinya. Karena apa? Ingat baik-baik ya di Al-Quran ya Allah. Jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh keluarga kita, satu sama lain akan menjadi saksi. Ya, akan menjadi saksi saya bilang. Bukan berarti menanggung bebannya ya, menjadi saksi. Tapi kalau seandainya ternyata si istri berhutang dan berhutang ini disebabkan oleh karena suaminya, nah itu lain lagi ceritanya. Ya, seseorang yang mendorong berbuat buruk, seseorang yang mengajak atau kemudian membujuk sehingga berbuat suatu kebatilan, maka dosanya dia akan mendapatkan 2 kali lipat daripada yang melakukan dosa itu. Jadi, ya, buat teman-teman yang saat ini masih terjerat dalam pinjaman online khususnya ya, kalau ingin tahu pinjaman online ilegal, untuk yang pertama kali, silakan cek di situs ya, di bawah ini, di link di bawah ini, itu ada cara bagaimana bisa melihat APK itu, ya, aplikasi dalam Play Store itu ilegal atau bukan. Ya, silakan diklik. Nah, setelah mengetahui bahwa itu ilegal, nah, nggak usah panik, ya, nggak usah panik. Tetap berusaha untuk jujur kepada orang tua kalau misalkan masih belum keluarga, jujur kepada pasangan, kemudian tentunya disertai dengan alasan yang sesuai dengan bukti ya. Jadi kenapa minjol? Oh ya, buktinya ini. Kemudian pahami betul bahwa seseorang yang berutang itu tidak akan bisa dijatuhi hukuman pidana, ya, khususnya hukuman kurungan atau hukuman penjara seperti itu, karena itu akan melanggar hak asasi manusia. Terus kemudian bahwa hutang itu bukan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh sesama salah ya. Memang itu aib ya, tapi aib itu tentunya ada hal-hal yang mendasarinya, dan itu yang harus kita bijak menyikapinya. Kemudian cobalah komunikasi, dan ingat, perempuan apabila ingin curhat harus dengan mahramnya, ya. Perempuan yang sudah menikah, ya curhatnya dengan suami, jangan dengan orang lain. Nanti akan mengakibatkan atau menimbulkan dosa baru. Anak sama juga, laki-laki cerita sama orang tuanya, perempuan cerita sama orang tuanya. Anak perempuan jangan cerita sama yang bukan mahramnya, bukan kawatnya. Ya, perempuannya dengan perempuannya, tentunya yang dipercaya, yang bisa amanah terhadap masalah ini. Ya, jadi ingat baik-baik. Tidak perlu kita bunuh diri. Karena apa? Kalau kita sudah mentok, ya kan, kita sudah pusing ini, pinjaman nggak dapat, justru malah dapat cacian, dapat makian, dapat tagihan yang kasar sebagainya. Itulah dimana
setan itu akan masuk. Setan itu akan membuat kita rendah. Kenapa rendah? Orang yang bunuh diri itu tidak akan diterima apapun. Ya. Baik teman-teman, sementara kita coba dulu sampai di sini, ingat baik-baik bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, ya. Dan Allah pasti tahu secara detail apa yang terjadi, termasuk pada hutang yang mungkin saat ini sedang kita miliki. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi berikutnya, ditanya berikutnya. Setelah kita bisa menangkan diri, kuncinya harus tenang dulu ya. Kuncinya harus tenang dulu. Jadi benar-benar merasa bersalah, merasa berdosa, ya harus tenang dulu, baru kita akan mencoba memahami dan menyikapi seandainya pinjaman online yang ilegal ini melakukan sebar data, membuat grup donasi dan penggalangan ya, kemudian ada hal-hal tindakan lainnya di tayangan berikutnya. Jangan lupa disimak, insya Allah di sini kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ada hal untuk menjurutkan atau istilahnya kita melawan suatu sistem kepemerintahan, tidak ada. Jadi sifatnya berbagi, dan insya Allah ini adalah berdasarkan pengalaman yang pernah saya miliki. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bisa bermanfaat, dan tentunya semoga Allah bisa memberikan kita ampunan dan juga memberikan kita petunjuk sehingga kita semua bisa terlepas dari apa yang namanya hutang, baik itu hutang yang riba atau hutang yang tidak riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.